Halo semuanya, ini adalah rekaman pertama saya. Jadi saya minta maaf kalau mungkin nanti ada informasi yang kurang jelas dan artikulasi dari mulut saya yang nggak begitu jelas. Ini perjalanan kami ke arah Bondowoso. Tujuan kami adalah Kawah Wurung. Sepanjang perjalanan kami diguyur hujan. Itu perjalanan panjang buat kami. Enggak, sebelumnya Pak, kita sudah merencanakan ini lama untuk bisa road trip, cuma baru kesampaian setelah kita punya mobil yang boros. Jadi saat kita punya mobil irit, malah kita nggak pernah road trip ke arah timur. Kita paling sering ke arah barat sih, Jakarta, Bandung, sesekali Surabaya atau Semarang. Cuma kalau untuk road trip dan liburan ini, liburan camping, karena kita nggak mudik pulang kampung, kita road trip ke arah timur. Kami bertiga, saya, istri saya, dan bayi kami mencoba menikmati perjalanan yang jauh diguyur hujan dan belajar untuk bikin konten karena sudah lama sebenarnya saya sudah lama untuk apa namanya pengen bikin video YouTube. Dulu sempat, cuma akhirnya terputus karena saya nggak bisa ngomong di depan mikrofon seperti ini. Ini ada dua. Sepanjang perjalanan kita berhenti berapa kali ya? Saya lupa. Cuma kita menghabiskan 900 hampir 1 juta, berarti katakan saja 4 kali sepanjang perjalanan dari antara Yogyakarta ke untuk sampai menyeberang ke Denpasar itu ya, menyeberang ke Gilimanuk itu 4 kali berhenti untuk isi bensin, dimana rata isi bensin sekitar 250.000 lah. Jadi setengah indikator bensin di tengah, saya langsung isi bensin lagi. Ini rest area keberapa ya? Rest area ketiga mungkin ya, yang kita isi bensin. Karena jelang maghrib, kita memutuskan untuk berhenti dulu, mengisi bensin, sholat, terus beli panganan untuk buka puasa dan juga sahur. Makanan yang saya cari adalah ya yang ringan-ringan aja lah, yang bisa stop and go. Jadi saya hanya beli sosis, terus beli nasi di Yummy Choice sama ayam gorengnya sekalian. Setelahnya kami langsung melanjutkan perjalanan ke arah timur lagi. Itu dari rest area tadi itu masih sekitar berapa jam ya? Masih 3 jam, 4 jam mungkin. Karena seingat saya tadi itu masih daerah Surabaya, itu sebelum masuk Surabaya kayaknya. Perjalanan panjang ini menyenangkan. Saya pengen ngulangin lagi. Mungkin 2 atau 3 tahun lagi, sambil persiapan kalau bisa mobil yang 4x4, kondisi mesin yang mungkin tidak terlalu tua lah. Saya khawatir kalau mesin atau mobil saya ada kendala di tengah jalan dan saya nggak bisa ngapa-ngapain. Tuh kayaknya sangat beresiko ya. Sesampai nanti di dekat-dekat Python, di dekat Python sini, saya kira sudah dekat. Ternyata bisa cek ulang di Maps, wah masih 2 jam lebih, dan ini waktu itu sudah pukul 10 malam. Jalanan sepi, tidak ada rombongan searah gitu, hanya 1-2 saja yang berpapasan, searah pun cuma sedikit saja. Seperti itu. Setelah itu hilang lagi. Jadi di arah Bondowoso, setelah sampai di daerah Bondowoso, atau saya ingat sih Bondowoso, itu kita belok kanan.
belok kanan ke arah selatan. Nah, dari arah itu kita ikuti jalan itu terus, akhirnya kita menemukan percabangan jalan. Sering ke kiri saya nggak tahu kemana, ke arah kanan itu ke arah Kawah Wurung dan Kawah Ijen tujuan kami. Kita ambil jalan itu, dan setelah melewati jalan itu kita mulai memasuki hutan dan hutan. Ada beberapa pohon tumbang karena mungkin sepertinya sebelum kami sampai di sini tuh ada hujan yang deras ya dan berangin. Jadi di beberapa titik jalan tuh ada reruntuhan pohon, dan ada sebagian yang masih ya di pinggir jalan, agak menutupi jalan, jadi kita harus mengambil jalan yang ke arah kanan gitu ya. Dan setelah sampai di pos masuk Kawah Ijen Kawah Wurung, pos itu mungkin ada orang sih, cuma dia nggak nanya, dia langsung buka pintu saja. Jadi kita langsung aja jalan karena kita melewati hutan-hutan seperti ini. Tapi sepanjang perjalanan hanya ada satu mobil yang kita temui, cuma itu sebentar aja sih di depan kami. Setelah itu entah dia belok kemana, dia berhenti di mana, kita nggak ngikutin lagi. Kita sudah sampai di sebuah pedesaan, sebuah perkampungan. Itu saya nggak tahu, saya nggak bisa ngecek maps kami sudah kehilangan sinyal, handphone kami sudah kehilangan sinyal. Kita melewati sebuah perkampungan, dan saat itu sih perasaannya agak apakah ini perkampungan beneran atau enggak. Ternyata keesokan harinya setelah kami cek di maps itu, ternyata memang ada perkampungan gitu. Istri saya sempat bertanya, ini tempat apa sih, kok serem amat, kok tiba-tiba ada kampung gitu. Tapi ada bank, ada polsek, jadi seharusnya itu perkampungan beneran. Dan di sekitar sini juga ada orang-orang yang berkumpul, cuma nggak begitu memperhatikan kami. Jadi ketika kami lewat, mereka hanya melirik sekilas, lalu sudah kami dibiarkan lewat begitu saja. Setelah perkampungan tadi, kita bertemu dengan hutan-hutan lagi, tapi tidak terlalu jauh. Jalannya ya tipikal jalan yang aspal tipis, lalu sering kena hujan dan dilewati kendaraan berat. Hancur, sebagian kecil saja masih halus mulus, juga berpasir. Jadi indikasinya lebih mengarah kepada pasir dari perkebunan yang terbawa air hujan. Setelah hutan-hutan tadi kita ketemu perkampungan. Ini adalah perkampungan kedua yang akhirnya akan kita gunakan sebagai tempat menginap kami. Karena di sini kami gagal camping. Kenapa gagal camping? Karena Kawah Wurung itu tidak ada camping ground. Mungkin kalau di luar bulan puasa, di bulan-bulan Ramadan, mungkin ada orang-orang yang selalu camping gitu setiap harinya. Tapi saat kami datang tidak ada, dan itu gelap gulita. Ini adalah pos Kawah Wurung. Di sini adalah campground pertama menurut warga lokal yang kami tanya di bawah. Sebelah kiri itu bisa digunakan sebagai tempat camping. Itu ada parkiran mobil yang bisa buat menginap. Di sebelah kanan tuh kalau ada tangga ke atas itu bisa melihat Kawah Wurung. Makanya kita kan agak aneh. Ini apa ya? Sebelumnya kita nggak tahu ya. Ini apa ya? Kok ada pos penjagaan? Terus saya ada gazebo yang ternyata itu setelah siang, setelah kami lewati kembali. Oh, ini adalah tempat rekreasi yang orang mau melihat Kawah Wurung. Sebelah kirinya savana, sebelah kanannya itu Kawah Wurung. Di sini kita bertemu dengan satu mobil Genmax. Dia bawa motor trail yang memang itu digunakan untuk warga sekitar untuk berkeliling di kebunnya.
dan di keesokan harinya kami nyasar, salah jalan. Jadi kita itu tidak menemukan daerah yang sebenarnya kita cari, yaitu savana sebenarnya di bawah Bukit Jabal Karmel. Karena kita mengarahnya ke Hurung dan saya nggak tahu medan, saya nggak tahu seperti apa, kita tanpa guide, tanpa informasi yang cukup. Jadi pasti esokan harinya kami menyasar. Sebenarnya di sini kita juga sudah bertanya kepada bapak yang di depan itu, bapak yang pakai Green X, sama ada securitynya namanya pokoknya itu PLTB, mengisi tenaga panas bumi ya. Kami bertanya sama security di situ di mana lokasi camping ground, dan kedua orang itu tidak ada yang bisa menjelaskan tepatnya di mana. Ya mungkin mereka aneh sih, kita tengah malam, literally tengah malam, ini jam 12 malam kalau nggak salah, ada mobil hitam nyari camping ground sendirian lagi. Ya akhirnya setelah bertemu dengan security, kita balik lagi ke bawah dan mencari tempat. Gak ketemu, tempat yang agak terang, ada cahaya lampu untuk camping ground gak ada. Akhirnya kita kembali ke bawah, ke perkampungan di bawah tadi, untuk kita akhirnya nginep di halaman masjid. Ya sudah, akhirnya saya sahur di situ, dan setelah subuh kami melanjutkan perjalanan. Nah itu ke atas itu yang ada lampu terang itu rumah. Nah di belakang rumah itu tuh ada masjid. Nah kami beristirahat di situ. Bagaimana petualangan kami besok? Tunggu video berikutnya. Terima kasih.